Saya selalu pasti ketemu mereka. Salah satunya adalah anak dari ketua partai yang berinisial M. Ada pengembangan yang tadinya 4 anak yang berhadapan hukum menjadi 8. Tetapi mereka dengan ramai-ramai menghampiri saya sekitar 30 orang. Tidak terjadinya bully di sekolah tersebut. Saya mau menyampaikan bahwa berarti sekolah ini tidak percaya terhadap proses penyidikan yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana sudah naik kasus dari lidik menjadi penyidikan. Bahkan yang dilaporkan 4 orang, sekarang yang proses sidik bahkan sudah SPDP itu sudah 8 orang, dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan pelaku. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di sini. Di sini saya mungkin akan mengulang lagi kronologis singkat tentang penganiayaan dan bullying yang dilakukan kepada saya dari para siswa lain yang ada di Binus School Simpro. Saya mulai bersekolah di sana disebabkan oleh saya sebelumnya bersekolah di daerah Bintaro, dan karena rumah kami pindah ke Permata Hijau, jadi kami memutuskan untuk mencari sekolah yang lebih dekat dengan rumah kami. Alhamdulillahnya saya diterima di banyak international school yang berada di daerah Permata Hijau. Namun kami mensortir lagi dan memilih lagi sekolah mana yang paling dekat dengan rumah kami. Saya diterima melalui tes di Binus School Simpro dengan level IBDP atau jenjang pendidikan yang paling atas di Binus School Simpro melalui tes. Saya diterima dengan dijanjikan banyak hal dan dijanjikan mereka akan membantu saya dan menjamin saya akan sukses meraih pendidikan dan mimpi-mimpi saya. Namun nyatanya ketika saya mulai sekolah, saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya tidak mempunyai teman di sekolah saya yang baru, dan saya berusaha untuk bisa bersosialisasi dan mempunyai teman dengan siapapun dan dari manapun. Tapi kenyataan dari para siswa-siswa lain yang ada di sana, mereka malah menganggap dan melakukan saya seperti orang yang benar-benar tidak ada harga dirinya, orang yang benar-benar tidak layak hidup, dan orang yang benar-benar berada di level yang paling bawah. Saya sejak awal hari pertama saya bersekolah, saya hanya membawa diri saya sendiri. Tetapi mereka dengan ramai-ramai menghampiri saya sekitar 30 orang. Dengan geng mereka selalu menghina-hina saya secara verbal, melakukan bullying secara verbal kepada saya. Dan karena tujuan saya di sana bukanlah untuk mencari kegaduhan dan bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, saya selalu mengabaikan perilaku dan pelecehan dari mereka. Mulai dari kemaluan saya dilecehkan, bagian tubuh saya yang lain dipegang-pegang di depan siswa lain, bahkan di depan para guru. Sampai saya selalu dikata-katai oleh mereka, dan mereka selalu melakukan itu di depan siswa lain dan di depan guru, dengan tujuan menjatuhkan mental saya dan menghancurkan mental saya agar saya tidak pergi ke sekolah lagi. Saya sering sekali mendapatkan hujatan dan hinaan bahwa setiap saya datang ke sekolah, setiap saya baru mulai memasuki kelas, tapi saya sudah dihina-hina daripada geng itu bahwa saya sangat bau sampah dan saya sangat bau badan. Saya dihina berkali-kali, saya dihina sendirian di sana. Kamu tahu pelaku yang menghina itu siapa orangnya? Tahu? Saya sedikit banyak tahu para
yang selalu menghina dan melakukan bullying secara verbal kepada saya. Dan ini terus berlanjut. Saya ketika ingin pergi ke kelas dan ingin makan, saya menggunakan lift, tetapi ketika saya hanya membawa diri saya sendiri, saya masuk ke dalam lift. Mereka selalu, karena saking banyak geng yang berada di dalam sekolah saya selalu pasti ketemu mereka. Salah satunya adalah anak dari ketua partai yang berinisial M dan ketua geng. Mereka selalu saja menyari-nyari saya dan bahkan mereka selalu menjebak saya dalam lift. Dan mereka ketika saya masuk, mereka langsung membilang, apakah ada yang membawa sampah di sini? Apakah kamu mau bawa sampah? Dan mereka langsung menutup hidung mereka sambil mengatakan, ternyata ada sampah di sini. Pantesan di dalam lift ini bau sekali. Pantesan bau badan sekali di sini. Karena dia orangnya, saya ditunjuk, saya dipermalukan di sana. Setiap hari saya diperlakukan seperti itu. Saya dibilang bau sampah, saya dibilang bau badan, dibilang saya tidak pantas sekolah dengan mereka. Lalu saya mengadukan ini kepada para pihak sekolah, terutama pihak dan orang yang menerima saya di Binus School Simpruk. Saya bertanya kepada Bapak yang terhormat inisial M, saya bertanya kepada beliau mengapa pernyataan Bapak ketika ingin menerima saya di Binus School Simpruk ini sangat berbeda dengan kenyataan yang saya alami. Tapi Bapak yang terhormat berinisial M ini hanya selalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena kamu anak baru di sini dan kamu yang mestinya harus introspeksi diri, kamu mesti yang harus memperbaiki diri kamu sendiri. Bahkan dari pihak sekolah pun mengecilkan impian saya, bahkan dari pihak sekolah pun menghancurkan harga diri dan mental saya. Mulai hari pertama bahkan saya sudah tidak percaya diri lagi datang ke sekolah. Saya selalu diketahui, saya selalu ejek-ejek, saya selalu dihina, saya selalu difitnah di sekolah. Dari berbagai pihak yang mereka selalu mengaku bahwa mereka adalah anak dari para petinggi-petinggi di negara ini, dan mereka bahkan ada yang mengucapkan bahwa ayahnya adalah seorang ketua partai yang ada di Indonesia ini. Dan saya diancam untuk tidak melakukan apa-apa, dan jika saya ingin bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa bulian, saya harus bisa menghadapi dan mampu melayani mereka semua. Sampai saya digiring ke dalam toilet dan dipukuli di sana. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, karena saya sudah juga terlalu banyak menyampaikan ini di media dan tempat lainnya. Terima kasih. Malam hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan kasus dugaan bullying yang terjadi di sekolahan Binus Simpruk yang dialami oleh adik kita R, ya, yang dimana kejadian pada tanggal 31 Januari 2024 sudah dilaporkan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan, dan perkembangannya terkini, ya, update terkini terkait dengan kasus itu, pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah memberikan surat kepada kami terkait perkembangannya yang nanti mungkin sebentar akan dibacakan oleh rekan kami, Pak Zaki. Dan perlu diketahui bahwa kemarin pihak sekolah sempat memberikan edaran surat yang dimana isi surat tersebut kami anggap atau kami rasa tidak sesuai dengan fakta. Setelah kemarin kami mengupdate perkara kasus ke Polres Metro Jakarta Selatan, saya, tim kuasa hukum, sama-sama adik korban kita, lalu orang tua korban mendatangi sekolahan Binus Simpruk bersama teman-teman media guna untuk menanyakan hak, ya, pendidikan yang harusnya berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Namun demikian, kami di depan juga ada kesulitan untuk bisa masuk bertemu dengan pihak sekolah.
Adapun maksud dan tujuan kami tidak lebih tidak kurang hanya ingin mempertegas ya dan memastikan terkait dengan proses belajar mengajar pendidikan yang harusnya didapat secara utuh oleh adik kami, yang dimana orang tua dalam hal ini juga setiap bulan terus membayar puluhan juta untuk uang sekolah. Namun demikian apa yang disampaikan oleh adik kami ini tidak bisa masuk sekolah gitu. Di sana kami jujur saja diterima ya, diterima, namun bukan orang yang tepat yang menerima kami. Yang menerima kami adalah bagian legal atau bagian hukum, sementara kami sampaikan bahwa kedatangan kami bukan membahas persoalan hukum, tapi ingin meminta kepastian tentang pendidikan yang seharusnya diterima oleh adik kami. Ya, kami meminta, kebetulan di sana ada perwira-perwira polisi ya dari wilayah hukum Jakarta Selatan, ada beberapa perwira polisi, dan di situ kami sampaikan maksud dan tujuan kami. Jadi perlu diklarifikasi, kami menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang katanya diakibatkan oleh kami atau kedatangan kami ke sekolah BINUS sehingga membuat kegaduhan atau menciptakan suasana yang mencekam. Sekali lagi saya nyatakan itu tidak benar. Bahkan kami akan melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang memberitakan atau menginformasikan bahwa kedatangan kami kemarin adalah untuk membuat kegaduhan. Jelas kami diterima oleh AKP Sutijan juga dari wilayah hukum Polsek Kebayoran Lama, Polres Jakarta Selatan. Saya juga bertemu dengan Ibtu Tosari, Kapospol Permata Hijau, dan kedatangan kami pun saya sudah melaporkan sebelumnya kepada Kapolsek Kebayoran Lama. Sehingga tidak mungkinlah kalau kami sudah melapor, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kami datang mau bikin gaduh, kami datang mau bikin rusuh, kan nggak mungkin. Kami datang ingin mempertanyakan hak kami bersama korban, murid, dan orang tua murid yang membayar, dan sama teman-teman media. Jadi sangatlah tidak benar kalau pihak manapun menyatakan kedatangan kami kemarin itu seperti orang yang ingin melakukan kegaduhan atau bikin rusuh di situ. Ya, ini sebentar saya persilahkan Pak Zaki terkait dengan update perkembangan perkara yang kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih Bang Sunan. Yang terhormat rekan-rekan media, seperti yang disampaikan oleh Bang Sunan sebelumnya, dapat kami sampaikan mengenai perkembangan dari laporan yang diajukan oleh pihak korban. Alhamdulillah pada tanggal 9 September 2024 proses penyelidikan selama berbulan-bulan ini akhirnya naik ke dalam tahap penyidikan. Jadi kami sudah menerima SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan alhamdulillah juga awalnya pada laporan itu kami melaporkan adanya dugaan 4 anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi setelah melalui proses lidik, proses pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti visum dan lain-lain, di dalam SPDP yang kami terima ada pengembangan yang tadinya 4 anak yang berhadapan hukum menjadi 8. Artinya ada bertambah 4. Jadi ada 8 anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu yang pertama inisial KLS, yang kedua inisial MRM, yang ketiga inisial KWR, yang keempat inisial DS, yang kelima inisial JS, yang keenam inisial MAF, yang ketujuh inisial CGA, dan yang terakhir yang kedelapan inisial JAW. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya dalam proses sidik saat ini akan bertambah
pihak-pihak yang terlibat, mengingat dari sifat dari delik Undang-Undang Perlindungan Hukum itu bukan hanya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu, tapi juga pihak-pihak dan orang-orang yang membiarkan tindak pidana tersebut dilakukan. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya di dalam proses penyidikan selanjutnya. Kemudian kami juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP pada tanggal 9 September 2024, di mana di dalam dalam SP2HP ini pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa total seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa di dalam proses penyelidikan itu ada 18 orang saksi. Jadi dari pihak sekolah, dari pihak murid dan dokter pun sudah diperiksa, gitu. Dan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik saat ini adalah salah satunya adalah visum et repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, kemudian tindak lanjutnya adalah dalam proses sidik ini penyidik akan memanggil kembali, akan melakukan pemeriksaan kembali dan menuangkannya dalam BAP kepada saksi-saksi yang sudah diperiksa, dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa. Jadinya ada penambahan bukti-bukti dan lainnya, karena ini adalah sudah memasuki tahap penyidikan. Kemudian surat yang ketiga yang kami terima, ini yang menarik bagi kami, ada undangan restoratif justice. Undangan restoratif justice ini jika merujuk pada surat yang kami terima, rujukannya adalah surat permohonan dari penasehat hukum anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi atas permintaan yang diajukan oleh penasehat hukum dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, mengajukan untuk diadakan suatu restoratif justice antara korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Itu. Berdasarkan surat ini, anak korban dan orang tua dari korban diundang oleh pihak Polres selaku fasilitator nantinya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12 di ruang unit PPA Polres Jakarta Selatan. Gitu. Jadi itu yang kalau dari kami, dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Bang, 8 orang itu siswa semua, Bang, atau? Ya, 8 orang itu peserta didik atau siswa semua. Ya, perlu saya tambahkan lagi bahwa pada tanggal 9 September tahun 2024 ada surat dari BINUS School ke orang tua murid. Di sini saya perlu bacakan yang mungkin yang penting-penting saja di sini. Jadi mereka menyampaikan bahwa telah beredar informasi tentang dugaan insiden yang terjadi di sekolah. Untuk itu izinkan kami untuk meluruskan sejumlah informasi yang diklaim dalam pertemuan yang diadakan oleh salah satu orang tua siswa mengenai dugaan perundungan. Apa yang terjadi? Ini dari BINUS School ya, pernyataannya, bahwa BINUS School memegang teguh zero tolerance police terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik, psikis maupun emosional. Untuk kasus ini posisi kami jelas, yaitu kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, setiap dugaan kekerasan dan bentuk apapun selalu ditanggapi dengan serius oleh sekolah. Yang kedua, bahwa dari pihak sekolah menyatakan bahwa sejak awal sekolah telah menangani isu ini dengan serius dan telah melakukan investigasi dan dengan melibatkan seluruh pihak. Ini yang ketiga adalah berdasarkan hasil investigasi kami, artinya dari BINUS, menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah perselisihan antar siswa. Seluruh siswa yang terlibat dalam perselisihan tersebut dan telah mendapatkan sanksi sesuai fakta yang terjadi dan mengacu kepada peraturan sekolah. Untuk siswa-siswa yang terlibat, sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung mereka untuk menjaga fasilitas dan kebijakan khusus, diantaranya ruang belajar khusus, guru pendamping, serta pembelajaran hybrid dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Kasus ini sedang dalam investigasi pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dari orang tua siswa tersebut, kami menghormati dan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum oleh kepolisian. Yang berikut adalah upaya kami untuk melindungi komunitas kita.
Upayanya untuk melindungi komunitas kita, sekolah siap mengambil langkah hukum terhadap pencemaran nama baik, pernyataan tidak benar, dan intimidasi terhadap komunitas kami. Itu tanggal 9 ya. Ini baru saja kami juga mendapat surat media statement pernyataan BINUS-School, atribusi Haris Wendra, hubungan masyarakat BINUS-School Education. Di sini juga perlu kami jelaskan bahwa sejak awal sekolah menanggapi laporan dari bersangkutan serius. Sekolah telah melakukan investigasi berdasarkan bukti dan saksi, dan kami menemukan bahwa kejadian tersebut adalah perselisihan antara siswa. Tidak ada temuan mengindikasikan adanya bullying dan pelecehan seksual. Nah, ini yang berikut adalah kami memahami dan menghormati perasaan serta pandangan dari seluruh pihak yang terlibat. Kami menyayangkan adanya tuduhan serta pernyataan tidak benar yang disampaikan oleh sejumlah kesempatan. Yang berikut adalah bahwa untuk itu kami siap menggunakan hak kami untuk mengambil segala langkah hukum terkait pemberitaan yang tidak benar. Oke. Ini ada 2 surat ya, nanti teman-teman bisa melihat di sini. Saya perlu luruskan dan juga tegaskan. Yang pertama bahwa di sini ada hasil, ternyata ada pihak sekolah melakukan investigasi dan menyatakan bahwa tidak terjadinya bully di sekolah tersebut. Saya mau menyampaikan bahwa berarti sekolah ini tidak percaya terhadap proses penyidikan yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana sudah naik kasus dari lidik menjadi penyidikan. Bahkan yang dilaporkan 4 orang. Sekarang yang proses sidik bahkan sudah SPDP itu sudah 8 orang, dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan pelaku. Nah, ini otomatis nomor 1 udah keliru ini dari pihak sekolah, bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata mengklaim bahwa tidak adanya bullying. Yang kedua, di sini juga mereka menyatakan bahwa akan melakukan segala langkah atau tindakan hukum ya terhadap pihak-pihak baik pencemaran nama baik, pernyataan tidak benar, intimidasi, dan terhadap komunitas kami. Saya mau menyampaikan kepada pihak sekolah, terbuka saja. Kejadian ini jelas-jelas ya dari hasil investigasi lidik sidik kepolisian ada alat bukti sehingga polisi sudah meningkatkan status lidik menjadi sidik, bahwa kejadian itu ada. Jadi kalau pihak sekolah menyatakan bahwa tidak ada bullying di sekolah, itu pernyataan yang salah dan keliru ya. Karena kami sebagai advokat, sebagai pendamping daripada anak korban, percaya bahwa setiap laporan polisi yang dilakukan ataupun hasil investigasi dilakukan kepolisian itu benar-benar sangat serius, teliti, dan udah pasti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Jadi saya mau minta kepada pihak sekolah untuk jangan sekali-sekali menutup-nutupi ya persoalan ini. Buka saja depan publik ya, supaya masyarakat tahu gitu loh. Satu, anak korban, kehadiran anak korban dengan orang tua dan kami sebagai penasihat hukum dan juga dari pihak wartawan ke sana, itu tidak ada melakukan kegaduhan, intimidasi. Justru kami hadir di sana membawa ya, ini murid mereka sendiri yang mengalami masalah pendidikan. Karena 4 bulan lagi itu sudah harusnya selesai pendidikan di BINUS-School. Orang tuanya masih punya kewajiban membayar sampai dengan hari ini, tetapi tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya kami datang dan mau bertemu dengan ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Ternyata mereka tidak bertemu dengan kami. Makanya saya sampaikan bahwa kepada BINUS ya, jangan mengeluarkan statement atau ancaman ya bahwa perlu adanya intimidasi dan lain sebagainya. Kami nyatakan siap hadapi ya. Kami siap hadapi dan kami juga siap melakukan segala upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menutup-nutupi persoalan ini. Ya, kami tidak mau juga bahwa anak korban ini akhirnya yang benar-benar menjadi korban dibuat seolah tidak terjadi apa-apa. Tanggal 30 dan tanggal 31 itu semua bukti fakta itu sudah ada di pihak kepolisian. Artinya polisi meningkatkan status ini menjadi penyidikan atau anak berhadapan dengan hukum, ada 8 orang ini, pasti sudah ada 1 laporan polisi, ada keterangan saksi, ada surat atau visum,
ada juga bukti yang lain seperti CCTV, ada rekaman video, dan juga dari keterangan-keterangan para pelaku gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kita mau percaya ini sekolah kok menyatakan bahwa tidak ada bullying. Nah ini yang kami mau somasi sekolah. Dalam waktu dekat kami akan kirimkan surat ke pihak sekolah. Kenapa statement ini dikeluarkan? Harusnya terbuka saja. Ya, jadi kami minta kepada pihak-pihak yang di sini di surat ini, ya dari pihak sekolah yang mau melakukan segala upaya hukum dan lain itu hak mereka. Dan saya dan tim tunggu itu. Silakan. Karena kami pun siap hadapi dan kami pun akan segera melakukan segala upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menutupi persoalan ini. Karena sekarang ada 18 saksi yang diperiksa. Yang kedua, menurut keterangan anak korban, yang ada di sekitar situ yang melihat kejadian itu cukup banyak. Cukup banyak orang. Jadi pidana itu bukan aja pelaku, termasuk orang di sekitar itu yang membiarkan kejahatan itu terjadi, itu pun bisa dipidana. Polisi juga sudah ada yang namanya rekaman-rekaman, baik video atau CCTV. Jadi kami berharap kepada pihak sekolah supaya bisa terbuka, membuka diri supaya perkara ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, ini ada undangan nih besok adanya RJ di Polres Metro Jakarta Selatan. Kan mau dengar apa sih kemauan daripada pihak para pelaku ini? Kan begitu. Karena kami tegaskan kembali lagi bahwa apa yang terjadi di BINUS itu sudah keterlaluan. Ya, adanya pengancaman, adanya dugaan pelecehan seksual, adanya dugaan penganiayaan, bahkan ada dugaannya pengeroyokan yang mengakibatkan anak korban mengalami mental psikis yang luar biasa. Bahkan fisiknya selama 2 hari dirawat serius di rumah sakit dan psikisnya sampai dengan hari ini masih ada trauma ketika bertemu dengan orang, trauma ketika melihat datang ke sekolah melihat para pelaku, sehingga anak korban sampai saat ini tidak sekolah. Dia hanya di rumah dan mendapatkan pelayanan lewat online. Tapi saat ini juga sangat terganggu karena menurut anak korban masih diganggu juga lewat online. Nah ini yang pihak sekolah harus bisa fair dan bisa terbuka. Mari sama-sama kita buka ini supaya siapa yang terlibat dalam persoalan ini biar mendapatkan hukuman dan juga efek jerah. Agar ke depan BINUS School yang merupakan sekolah elit di Indonesia ini namanya benar-benar baik dan itu harus dikampanyekan anti bullying di sekolah ini supaya jangan kejadian lagi. Mungkin teman-teman kemarin di podcastnya Uya itu beberapa statement dari orang tua yang pernah anaknya sekolah di BINUS bisa dibaca sendiri bahwa ternyata apa yang dialami oleh anak korban juga pernah ada dialami oleh orang lain. Dan itu bisa dilihat di setiap komen atau statement dari orang tua yang pernah anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Jadi itu aja dulu dari pihak kami. Saya hanya menyampaikan ya, jangan ngancam. Ya, jangan coba-coba mau supaya kasus ini seolah-olah mau diarahkan menakut-nakuti, seolah ada yang mengintimidasi dan lain sebagainya. Silakan, kalau mau lakukan segala upaya hukum, kami pun siap. Sangat siap untuk menghadapi dan sangat siap untuk melakukan segala upaya hukum juga terhadap pihak manapun yang mencoba-coba untuk menghalang-halangi, yang mencoba-coba untuk melakukan statement yang tidak benar. Itu saja dari saya. Damai kemungkinan ya. Dan sikap keluarga sendiri menyikapinya seperti apa jika ada permintaan damai dari pihak yang dilaporkan? Saya sudah mewakilkan kepada kuasa hukum saya, kepada Bapak. Gimana, Bang? Ya, jadi begini, yang namanya undangan kita akan hadir. Kami akan hadir di sana. Yang pertama kami mau mendengar dulu ini permintaan daripada pihak para pelaku ini apa saja. Ya, setelah itu baru kami bisa berkomunikasi dengan keluarga daripada anak korban itu seperti apa hasilnya. Jadi kami juga tidak mau memberikan statement duluan karena saat ini belum terjadi RJ. Tapi setelah itu terjadi, kami akan berkomunikasi dari permintaan mereka seperti apa.
ada dugaan keluarga terduga pelaku atau terlapor merupakan anak-anak dari pejabat negeri. Apakah itu betul, Bang? Kalau informasi yang kami dengar dari anak korban, bahwa itu bukan dia ngomong asal ngomong, tetapi si siswa-siswa ini yang menyatakan diri langsung, memperkenalkan bahwa bapak saya adalah ketua partai, bapak saya adalah pejabat, ya. Itu bukan dia yang ngarang, bukan. Dan mungkin teman-teman ini bisa cek, benar nggak di sana ada anak pejabat, benar nggak di sana ada anak ketua partai, gitu. Supaya jelas. Karena yang bersangkutan yang menyampaikan langsung kan, anak korban ini kan anak baru yang baru masuk di sana. Sehingga ketika memperkenalkan diri bahwa mereka itu adalah anak-anak orang hebat di situ, dan anak korban diminta supaya melayani mereka. Justru karena dia tidak mau dan tidak ikut, akhirnya kejadian ini terjadi. Ya, jadi kalau ada informasi bahwa di sekolah itu ada anak bapaknya ketua partai, bapaknya adalah pejabat, bapaknya adalah orang hebat, itu memang benar adanya. Dan kalau memang teman-teman wartawan belum yakin juga, silakan melakukan pengecekan di lapangan. Bang, statement dari pihak BINUS sendiri kan menyebutkan bahwa ada perselisihan antar siswa kan penyebab hal ini gitu, Bang. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Bang, perselisihan antar siswa ini. Ini yang membuat kami sangat kecewa. Perselisihan apa? Ini kasus kekerasan itu. Ini kasus bullying yang bisa mengakibatkan anak korban bisa celaka. Paham gak, Mas? Itu 2 hari masuk rumah sakit. Saat ini musiknya fisiknya udah sehat, psikisnya yang terganggu. Makanya saat ini masalah sekolah yang dia alami adalah online. Tidak bisa offline. Karena rasa takut, rasa terintimidasi dan sebagainya ketika bertemu dengan orang. Yang anehnya lagi, kepada BINUS, ya, yayasan ini harusnya tegas. Ini kan korban. Korban ini kan harusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya dia tetap harus sekolah offline dong. Nah, terduga pelakunya harusnya di-skorsing dulu. Biar proses hukum berjalan, si anak korban ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Justru ini dibolak-balik ini. Yang terduga pelakunya masih sekolah dengan enak-enak, yang anak korbannya saat ini mengalami masalah pendidikan. Yang mana 4 bulan lagi, ini kan harusnya tamat sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau anak korban itu tidak lulus? Lulus tidak nantinya? Karena itu harus jelas, Mas. Karena itu buat masa depan dia. Orang tuanya masih punya kewajiban sampai hari ini, semua administrasi sekolah masih dibayar. Tetapi justru anak korban ini tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya seperti terduga pelaku yang dapatkan sampai dengan hari ini. Motif atau pemicu terjadinya dugaan bullying terhadap anak korban itu apa? Kemudian penganiayaan ini terjadi di luar sekolah, di luar jam pembelajaran, atau saat di dalam sekolah? Jadi begini, untuk nanti detailnya biar ini kan anak korban yang mengalami langsung. Nanti biar dia ceritakan secara detail. Intinya kejadian di dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Ya, kejadian di dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Dan jam sekolah. Dan jam sekolah. Jadi kalau ada yang bilang tidak terjadi bullying, nah ini akan mempertanyakan kenapa kami mau layankan somasi kepada yang mengedarkan surat ini, karena yang bersangkutan berarti tidak percaya dong terhadap proses di pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau tidak ada bullying, bagaimana sudah 8 orang anak berhadapan dengan hukum, sudah SPDP ke kejaksaan? Ya, kita tidak boleh main-main loh. Ini masalah serius, karena ini masalah publik. Karena anak-anak yang kita titipkan di sekolah, kita harusnya merasa mendapatkan jaminan keamanan. Kami sampaikan bahwa anak korban ini tidak mendapatkan jaminan keamanan. Sehingga sampai hari ini, dia tidak bisa lagi sekolah secara offline, di sekolah yang dia banggakan. Mungkin anak korban bisa sedikit. Ya, sedikit mungkin ceritakan. Yang tadi ditanyakan terkait kronologis dan pemicunya apa? Atau pihak terkait itu. Ini kan standar pendidikan kita seperti apa? Ini ada dugaan ada geng di sekolah, bahkan melibatkan anak-anak pejabat di sekolah tersebut. Kepolisian, pihak lembaga anak maupun pihak sekolah
harus melakukan investigasi. Benar tidak ada geng di sekolah itu? Karena statement daripada anak korban nyambung dengan komen-komen yang ada di YouTube kemarin di podcast itu. Coba cek di situ. Ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ternyata ada dugaan juga anaknya mengalami hal yang sama, gitu. Dan Pak Menteri yang terhormat, kami minta tolong turun lakukan investigasi supaya sekolah-sekolah di Indonesia baik swasta maupun negeri itu adalah ada standar pendidikannya. Jangan kita peliharai dugaan ada geng di sekolah. Ini kan anak-anak kita mau dititipkan untuk menjadi anak yang cerdas, punya masa depan. Nyatanya mendapatkan bullying yang sangat, kalau menurut saya sangat sadis, Mas. Ini sampai saat ini kalau anak korban ini masih mengalami trauma, bahkan psikisnya sangat terganggu. Mungkin fisiknya mungkin sudah bagus, tapi beberapa kali kalau ketemu bicara pasti menangis saja. Bahkan menurut orang tuanya pernah ya tiba-tiba teriak-teriak di kamar mandi. Sering di kamar mandi. Jadi psikisnya ini terganggu. Makanya kita juga kemarin ajukan untuk ke psikolog supaya bisa mengetahui keadaan psikisnya sudah sampai sejauh mana gitu loh. Jadi kami minta kepada kementerian, pihak juga Pemda DKI, pihak terkait dan juga lembaga anak dan juga pihak sekolah, cobalah lakukan. Jangan sekali-sekali menutupi kejadian yang ada di sekolah. Karena itu bisa menjadi bumerang sendiri nanti. Jangan jadi gunung es. Buka saja, terbuka semuanya. Kenapa? Karena pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan investigasi dan menemukan alat bukti bahwa ada dugaan terjadinya bullying di sekolah tersebut. Jadi jangan sampai pihak sekolah punya investigasi sendiri. Oh kan, tidak terjadi. Nah ini yang kita mau tanyakan, siapa yang melakukan investigasi itu? Kami mau sampaikan, jangan coba-coba menutupi kebenaran. Mungkin hari ini kamu bisa melakukan kebohongan, tapi suatu ketika semuanya akan terbongkar. Dan saya dengan Pak Sunan dan tim sudah berkomitmen untuk membongkar siapa saja terlibat. Mau dia itu anak ketua partai, mau itu anak pejabat, atau anak hebat atau siapapun. Menurut kami siapa yang sekolah di sana sama kedudukannya, karena membayar sekolah yang sama dan juga siswa yang sama. Soal status itu mungkin di rumahnya, tapi kalau di sekolah kita anggap status yang sama. Tidak ada lebih dari itu. Bang, apakah sampai saat ini, kan ini teman sekolahnya ya, pasti ada grup WA atau ada WA pribadi, apakah ada? Baik, untuk para pelaku ini jujur saya tidak mempunyai nomor WA ataupun kontak yang lainnya yang secara detail. Mereka hanya mengetahui Instagram saya dan saya pun ada beberapa yang mengetahui Instagram dari para pelaku ini. Namun sejak awal kejadian dan saya berada di rumah sakit, saya dirawat di rumah sakit. Di hari pertama setelah kejadian itu, ada dari seorang geng yang dimanfaatkan untuk mengancam saya dan mengirimkan pesan melalui Instagram ke saya. Dia mengancam bahwa saya harus mengatakan kepada para guru dan orang tua saya bahwa yang telah terjadi hanyalah perkelahian biasa dan itu hanya seru-seruan. Orang itu mengancam saya untuk mengatakan hal yang sebaliknya dan menyuruh saya mengatakan seperti itu kepada kedua orang tua dan kepada para guru. Itu saja. Dan kemudian dihapus itu jelasin juga. Kemudian setelah tidak lama sekitar 1 jam saya membuka chat itu, orang itu langsung menghapus pesannya melalui Instagram. Pesannya langsung di-unsend di Instagram. Dan tidak sempat kamu capture ya? Itu saya sempat capture namun kurang jelas. Itu saja, terima kasih. Dugaan bullying ini apakah tertangkap CCTV Bang, dan apakah itu sudah termasuk yang diserahkan ke pengadilan tersangka atau tidak? Ya, jadi alat bukti itu ada beberapa ya, termasuk keterangan saksi, visum, dan juga ada alat bukti petunjuk, yaitu baik rekaman maupun CCTV.
dan semuanya sudah ada di tangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kita sama-sama tunggu saja, tapi karena memang ada undangan untuk dilakukan RJ besok, sehingga kami dari tim hukum anak korban akan hadir untuk mendengar apa kemauan, apa maksud daripada pihak para tersangka ini, ya, untuk tujuannya serta permintaannya seperti apa. Dari situ nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga anak korban untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti apa. Pada prinsipnya kami yakin dan percaya bahwa pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah bekerja dengan profesional. Dan kalau ada yang meragukan itu hak mereka. Tetapi apapun yang sesuai surat yang ada, kami mempertanyakan investigasi seperti apa, sehingga ada muncul ya statement bahwa tidak ada bullying di sekolah tersebut. Siapa yang melakukan investigasi tersebut? Karena kami lihat ini investigasi yang mau menyenangkan orang tua murid bahwa di sini aman gitu. Itu nggak boleh, Mas. Buka saja. Apa yang terjadi dibuka saja. Justru kalau ditutup-tutupi ini yang jadi persoalan. Ya, jadi kami harap pihak sekolah harus kooperatif, harus membuka diri karena masalah ini sudah di publik. Bahkan kasusnya juga sudah dari lidik sudah menjadi sidik dan prosesnya masih berjalan terus, dan kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Karena dari keterangan anak korban bahwa yang berada di sekitar situ tidak kurang lebih hampir 30 orang. Ya. Jadi ini geng-geng kecil ini harusnya di sekolah itu tidak lagi ada. Itu harus dari pihak sekolah dong, internal mereka harus membuka diri. Itu saja mungkin dari ayah anak korban. Masih ada pertanyaan lagi? Berarti cukup ya?